Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, hari ini kita lihat ke belakang dulu. Ada truk yang mau masuk. Kita ya di belakangnya. Nah, sahabat semuanya, hari ini kita akan melewati tanjakan, di mana tanjakan ini semoga saja banyak truk-truk pasir yang tentunya kecepatan mereka sangat pelan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara untuk bisa tenang serta solusi ketika berada di belakang truk pasir seperti ini. Nah, sebagai pemula, ketika di tanjakan seperti ini ada truk pasir, kita jaga jarak pertama. Kedua, jangan langsung kita nyalip ya. Pastikan dulu di spion sebelah kanan bagaimana kondisinya. Nah, ketika sudah kosong, kita mulai nyalip. Santai aja, lihat belakang apakah sudah aman. Kalau sudah oke semuanya, kita lanjut ke depan. Nah, itu sahabat semuanya. Kalau sekiranya kalian ragu dengan tenaga mobil kalian, bisa dimatikan AC ya, supaya beban mesin tidak terlalu besar. Tapi kalau kalian yakin, ya udah hajar aja. Kalau kurang tenaga dan gigi terlalu tinggi, kurangin gigi. Kita menyesuaikan kecepatan tentunya. Ya, gitu sahabat semuanya. Nanti mudah-mudahan di depan ada lagi ya truk pasir yang seperti itu. Nah, untuk belok ya, kita juga belajar belok sekalian. Ketika kita belok dengan kecepatan yang cukup tinggi seperti ini, kita masuk gigi berikutnya. Nah, kita putar teman-teman ya, putar dikit aja. Kalau agak banyak, kita sudah mulai muter seperti ini. Putar pol, koreksi ya. Jadi tahan dulu, koreksi. Nah, ini pas ada mobil truk pasir lagi, di belakang ada motor yang hendak mau nyalip. Ininya pertama jaga jarak. Kenapa? Karena truk-truk yang bermuatan besar seperti itu ada potensi atau kemungkinannya berpotensi itu ada indikasi bisa mundur. Nah, makanya kita harus jaga jarak. Jadi jangan terlalu mepet. Atau mungkin kalau mau mengurangi gigi, mereka juga pasti akan ada mundur sedikit. Ya, kita lihat di sana sudah aman, belakang juga aman, tapi garisnya adalah garis lurus. Nah, kalau kondisinya memang mendesak, boleh seperti itu. Itu sangat mendesak, dia mau nyalip. Tapi kalau sementara kalian yakin dengan kondisi kalian masih aman di sini, tidak perlu memaksa untuk nyalip. Sabar dulu aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sen aja. Ingat, gunakan gigi yang rendah supaya tenaganya bagus. Nah, ada yang mau datang lagi, kita sabar dulu. Kebetulan jalannya memang garisnya lurus, jangan ada motor, biarkan dulu motornya lewat. Silakan Pak. Ada bis juga, hati-hati Pak. Kan truknya, drivernya berpengalaman sepertinya, karena tidak ada indikasi mau mundur dan tenaganya bagus juga. Yang penting jaga jarak ya, jangan terlalu mepet. Kemudian lihat juga kondisi bagian sebelah kanan, karena ketika kita mau nyalip, utamanya adalah melihat sisi sebelah kanan. Dipastikan sebelah kanan kita tidak ada motor yang mau nyalip, dan kita sudah sen. Pastikan sennya kita hidup, agar orang-orang di belakang kita itu tahu bahwa oh, kita mau nyalip nih. Contoh kayak motor ini kan dia nggak sen, tuh. Nggak mungkin otomatis karena motor lah ya. Mobil kan biasanya kalau memang sudah sen salah satu sisi, kemudian putar setir akan kembali. Itu kalau mobil. Motor ya pasti harus dimatikan manual.
tapi beliau nggak sen karena sennya mati mungkin. Nah, sahabat semuanya, kita mau belok lagi seperti ini ya. Lihat, yang sini dorong, ini dorong sedikit seperti ini. Oke, tahan, ya, koreksi. Ini koreksi. Oke, kalau muter lagi sambil dorong. Gitu. Ya, dorong lagi, tahan, koreksi dikit-dikit. Tahan, dinahan teman-teman, koreksi, putar lagi. Ya, ini mau belok, awas belakang, kita ngerem dan mengurangi gigi. Jadi kalau kita ngerem dan mengurangi gigi, yang harus diperhatikan benar-benar adalah posisi bagian belakang. Jangan sampai di bagian belakang ada mobil, motor, atau pengendara lain yang tidak sampai untuk menghentikan kendaraan dan malah justru nubruk mobil kita. Itu yang berbahaya. Ini ada mobil pasir lagi ya. Kondisinya sudah hampir di atas, tapi masih agak sedikit nanjak dan menikung tentunya. Kita sen kanan, lihat belakang dulu, baru lihat samping sebelah kanan. Nah, itu ada motor. Bisa aja kita seperti ini ya. Nah, ini mulai masuk. Oke, segi kedua. Sen jangan dimatikan dulu ya, untuk pertanda di bagian depan atau lawan arah kita. Kalau sudah, kita matikan. Matikannya tinggal di, kalau sen kiri biasanya kita putar kanan dia akan mati, tapi kalau kita sen kanan itu juga sama, akan mati, tapi lebih, kalau nggak mati kita cedik pakai jari. Ya, sekarang di turunan kita belajar belok di turunan ya. Biasanya untuk pemula itu yang lebih susah adalah belok ke sebelah kiri. Saya dulu juga pertama kali bisa nyetir itu, kalau belok kiri itu kerasa nggak halus, jadi nut gitu. Ya. Oke. Putar, tahan. Jadi kalau tikungannya nggak terlalu tajam, kita cukup memainkan putaran setir. Nah, kalau ada pertanyaan berapa sih putarannya, apakah setengah, apakah seperempat, itu tergantung dari kondisi mobil. Jadi bisa buat patokan ya. Contoh nih, saya mutarkan seperti ini. Jadi nggak bisa buat patokan. Dan ketika turun seperti ini juga harus kita dibantu oleh engine brake. Jangan menggunakan rem itu terus menerus, karena nanti yang akan terjadi adalah rem akan panas. Masih ada belokan yang tidak terlalu belok seperti ini ya. Kita muter sedikit, lihat tangan saya. Oke. Nanti juga ada belokan lagi di depan. Arahku seperti itu kita klakson. Kadang-kadang motor dia nengok-nengok sebelah kanan, langsung nyelundrung ke sebelah kanan. Itu sangat berbahaya sekali, kita harus waspada ya. Nah, kita belok lagi ke sebelah kanan seperti ini, tahan. Oke. Ya, oke. Satu tangan ya.
belakang mau nyalip tapi tidak asen. Ketahuan biasanya kalau motor itu mau nyalip seringkali dia nggak nengok dulu ya, nanti set langsungnya. Itu juga cukup berbahaya karena kalau kita tidak memahami bahwa dia mau nyalip, kita juga langsung ambil kecepatan lebih tinggi, ambil jalur, nanti bisa jadi crash. Kita salib namanya di sini. Lihat belakang, di aman. Oke. Nah, sekarang kita mau belok kiri dulu, nanti belok ke sebelah kanan. Di turunan yang cukup tajam. Oke. Kita lihat teman-teman semuanya, dorong, tahan, dorong lagi, kembalikan. Jadi tidak bisa kita hitung harus setengah, harus seperempat, itu nggak bisa. Karena kondisinya adalah kita tergantung jalan. Nih, saya putar, saat udah mulai mutar, tahan, putar, tahan, kurang lagi, tambahin lagi, ya. Nah, udah mulai mengembalikan. Jadi yang penting kita masih di lajur kita. Nyalip ini boleh nggak? Boleh. Ya, sini contoh ya. Kita send dulu. Sudah masuk sebagian, masuk ke dalam. Depan aman, lihat belakang oke. Kembalikan send. Nah, kita tambah gigi. Oke, kita sedikit lagi di belok terakhir. Oke, sudah mulai belok ya, dikit. Dibantu dengan rem ya. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan dengan sempurna. Nah, yang kayaknya nggak belok karena kondisinya dia belokannya tidak terlalu tajam. Gitu sahabat semuanya untuk kali ini, dan ternyata medannya nggak terlalu ramai untuk mobil-mobil yang sedang membawa pasir. Dan segitu saja untuk sharing kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.